buat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami hari ini. Karena firman-Mu yang berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Kau hadir di sana. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Karena yang membuat pertemuan ini menjadi luar biasa dan menarik bukan siapa pembicaranya, bagaimana musiknya, tata panggungnya, tapi yang membuat pertemuan ini menjadi luar biasa dan menarik dan berbeda dengan pertemuan-pertemuan dan perkumpulan yang lain, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Itu yang kami perlukan hari ini, kehadiran-Mu. Mari nyatakanlah buat kami semua, biar pagi hari ini dalam kesempatan yang terbatas ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Itu sebabnya wahyukanlah firman-Mu kepada kami semua. Supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu. Kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Dan lebih daripada itu kami bisa mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Karena sesungguhnya firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Waktu Kau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan pribadi-Mu kepada kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi semua ibu-ibu di tempat ini, supaya kami semua mendapat hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Dan itulah yang akan menerobos hidup kami dan mengubahkan kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya, sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar ibu-ibu? Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, terima kasih kehormatan bisa hadir di tempat ini untuk bisa bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya ingin membahas sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan membahas tentang bangkit dan bersinar bagi negeri dan bangsa. Ini temanya berat ya. Sama-sama katakan bangkit dan bersinar. Oke, sehubungan dengan tema ini, saya mau membahas ini kepada ibu-ibu. Saya berharap bahwa ibu-ibu semua pernah membaca kisah ini. Tapi kalau belum, ya hari ini kita baca firman-Nya ya. Entah ibu-ibu pernah mendengar kisah ini, tapi ini yang saya mau sodorkan kepada ibu dalam kesempatan pagi hari ini. Ini kisah yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Jadi ada 2 pasal. Nggak mungkin saya akan bacakan semua ayat-ayatnya, nanti terlalu panjang dan menyita waktu kita. Saran saya nanti ibu-ibu ambil waktu daripada nonton drama Korea, ya ambil waktulah. Nontonnya nggak apa-apa, tetap nonton, tapi ya skip sedikit waktu nonton drama Korea untuk baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Pernah baca nggak ibu-ibu? Belum ya? Nanti baca ya berarti kan. Oke. Ini serial bagus, lebih bagus dari drama Korea, percaya deh. Ceritanya tuh gini, ya kan? Ini ceritanya. Kita baca dulu deh ya. Beberapa penggalan daripada kisah ini. Nanti kalau saya nggak baca, nanti saya bilang, ini pendeta kok khotbah nggak ada ayatnya. Padahal saya udah kasih tahu. 2 Raja-Raja pasal 6 dan 2 Raja-Raja pasal 7. Kapan bacanya? Nanti ibu-ibu di rumah bacanya. Karena kalau bacanya di sini, waktu kita habis untuk baca Alkitab. Tapi karena wajah ibu kayaknya curiga, ya jadi saya baca. Ya. Oke, beberapa ayat. Saya ambil penggalannya saja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Coba kita baca ya ayat pertama. Lalu berkatalah Nabi Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya. Coba bilang dulu sama-sama, ajudan raja. Ajudan raja ini apa nih? Pengawal ya, Brigadir J ya, bukan ya, makanya kurang lebih kayak gitulah ya, kan ajudan ya. Oke, ini kalau Brigadir J kan ajudannya Kadif Propam ya, ini ajudan raja ya, jadi udah lebih tinggi lagi nih ya posisinya, ajudan ya. Kalau ingat ajudan tuh ingat
Ferdi Sambo, kita langsung Brigadir J ya. Oke, jadi Nabi Elisa berfirman bahwa besok, jadi besok itu kan berarti jaraknya 1 kali 24 jam. Besok itu katanya, sesukat tepung yang terbaik, itu ayat yang 1 ya, akan berharga sesikal dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Artinya apa? Besok akan terjadi satu situasi yang berbeda. Besok akan terjadi sebuah mujizat, kurang lebih begitulah ya. Nanti saya ceritain. Jadi tenang ya, jangan penasaran dulu. Ntar saya ceritain kenapa begitu ya kan. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Titik. Terus berganti scene, ya kalau film ini dia langsung berganti scene, ya. Jadi ini ceritanya tuh ada 2 scene gitu kan. Jadi berganti scene, nah scene-nya langsung berganti kemana? Nah ayat 4. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka. Katakan sama-sama, bangkitlah mereka. Bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Selebihnya, nanti ibu-ibu baca sendiri ayat ini. Nah, saya ceritakan dulu. Saya mau bagi 2 ya. Khotbah saya siang hari ini atau pagi hari ini. Saya ceritakan dulu kisah ini. Nanti setelah itu apa sih pesan rohani yang kita bisa ambil? Pesan spiritualnya apa? Pesan penting buat kita apa? Nah ini saya cerita dulu yang pertama. Jadi ceritanya di 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7 ini. Itu bangsa Israel itu kerajaan Israel ya. Waktu itu kerajaan Israel pecah 2. Satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Jadi eranya Salomo, habis Daud, diganti anaknya Salomo. Nah habis Salomo, kerajaan Israel itu terpecah jadi 2. Satu kerajaan Israel namanya ibu kotanya Samaria, itu kerajaan utara. Yang satu lagi kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Nah ini kisahnya terjadi di kerajaan Israel, kerajaan utara. Ibu kotanya Samaria. Nah kerajaan Israel ini sedang berperang dengan satu kerajaan besar waktu itu yang hebat, kuat, namanya kerajaan Aram. Nah kerajaan Aram sedang mengepung Samaria, ibu kota daripada kerajaan Israel. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pada waktu itu namanya Nabi Elisa. Bukan Elia ya, Elisa. Elisa ini muridnya Elia, asistennya dulu ya. Jadi habis Nabi Elia, pelayanannya Elia naik ke surga, disambung dilanjutkan oleh Nabi Elisa. Nah Elisa sedang melayani pada saat itu sebagai Nabi Tuhan. Nah terjadi sebuah krisis yang sangat luar biasa di kota Samaria. Kenapa? Karena kota ini sedang dikepung oleh kerajaan Aram dan tidak boleh ada pasokan makanan masuk ke dalam kota Samaria. Lalu
Sumber-sumber air juga dihadang, Bu. Diblok. Jadi sehingga yang terjadi di kota Samaria ini, krisis air, krisis makanan, krisis, semuanya krisis. Jadi kerajaan Aram tuh pinter. Ngepung kota Samaria itu, dikepung kota itu dengan pasukan, tapi juga bukan dengan pasukan aja. Semua pasokan makanan, suplai makanan ke dalam kota Samaria itu diblok, nggak boleh masuk. Sehingga yang terjadi, lama-kelamaan kan krisis pangan ya. Nah, ini yang sebenarnya kita sedang alami juga nih, krisis energi, krisis pangan dan lain sebagainya. Sama krisis air. Airnya juga dihadang sehingga yang di dalam kota ini kekeringan, kehausan, kelaparan. Bayangin ibu-ibu, saking krisis yang terjadi itu, akibatnya apa katanya? Mohon maaf. Tai burung merpati aja mahal. Saking gak ada makanannya, krisis makannya. Mereka sambil makan makanan kotoran burung gitu loh. Dan bukan hanya itu saudaraku. Apa yang terjadi? Saking gak punya makanan, nanti saudara baca kisahnya itu. Makanya saya bilang ini menarik, lebih menarik dari kisah drama Korea ya. Ada 2 orang ibu yang mengalami krisis ekonomi juga, krisis pangan juga, gak punya makanan. Mereka punya anak. Si ibu A punya anak, ibu B punya anak. Nah, karena mereka tidak tahu lagi apa yang mau dimakan, mereka janjian. Hari ini kita makan anak ibu A, besok kita makan anak ibu B. Saudara bisa bayangkan ya, ini krisis sudah saking hebatnya. Sampai akhirnya mereka nggak tahu mau makan apa lagi. Ya udah anak mereka yang akan mereka makan. Mereka udah sepakat. Nah, hari pertama anak ibu A ini udah dimakan oleh mereka. Hari berikutnya kan perjanjiannya anaknya ibu B. Nah begitu hari berikutnya si ibu B tidak mau menyerahkan anaknya. Ibu A marah dong. Akhirnya ributlah mereka. Mereka ribut, mereka cekcok. Karena percekcokan ini tambah lama tambah heboh. Mereka akhirnya naik ke raja. Mereka ke istana untuk mengadu masalah mereka. Dan yang terjadi waktu raja dengar itu, raja mengoyakkan pakaiannya. Ini raja Israel. Wah, dia sedih, marah, jengkel. Apa ya? Pokoknya campur aduk lah. Kok sampai kayak begini rakyatku gitu loh kira-kira. Ini saking krisisnya kok sampai kayak begini ibu-ibu nih. Ibu-ibu ribut. Kan ibu-ibu tahu ya kalau ibu-ibu ribut lebih daripada bapak-bapak. Heboh pokoknya lah. Sampai akhirnya raja nangis, raja mengoyakkan bajunya. Nah, kemudian raja Israel ini menyalahkan Nabi Elisa. Kenapa? Itu ada Nabi Tuhan, ngapain aja itu Nabi Tuhan? Katanya. Kenapa Nabi Tuhan nggak tolongin kita gitu loh. Jadi mereka nyalain Nabi Elisa. Akhirnya raja saking marahnya dengan situasi yang kayak begitu, siapkan pasukan pergi ke Nabi Elisa, mau datangin Nabi Elisa. Tapi sebelum datang, dia suruh seorang ajudannya, perwira tadi itu, untuk pergi nyampein ke Elisa. Waktu si ajudan ini sampai ke rumah Elisa, Elisa bilang gini, ngapain Raja Israel mau datangi saya? Kenapa dia marah sama saya? Nah, kemudian Nabi Elisa berfirman tadi itu, besok kira-kira hari seperti ini, jadi 1 kali 24 jam, kamu akan melihat ada mujizat Tuhan, akan ada kelimpahan. Si ajudan raja tadi bilang apa? Saya percaya Tuhan sanggup bikin tingkap-tingkap langit. Tapi mana mungkin hal itu terjadi? Ini krisisnya udah parah bos. Ini krisisnya udah nggak karu-karuan. Mana mungkin ada kelimpahan. Mana mungkin ada berkat besok, nggak mungkin katanya. Jadi ini ajudan raja bilang begitu. Terus Nabi Elisa bilang gini, karena kamu nggak percaya, besok ketika mujizat itu terjadi, ketika kelimpahan itu terjadi, kamu cuma nonton. Kamu nggak akan ngalami itu katanya. Baru ceritanya kisah tentang 4 orang kusta. Katakan dulu sama-sama 4 orang kusta. Saudara tahu 4 orang kusta ini tidak disebut namanya siapa karena tidak penting nama mereka. 4 orang kusta ini orang yang biasa,
Orang yang dimarginalisasikan. Karena orang kusta pada zaman itu nggak boleh tinggal dalam kota, Bu. Dia mesti tinggalnya di luar kota. Kenapa? Dianggap najis. Karena sakit kusta itu dianggap sakit yang mengerikan, menjijikan. Haram hukumnya. Itu sebabnya mereka nggak boleh masuk di dalam kota. Mereka nggak boleh hidup di tengah-tengah kota. Mereka nggak boleh bersentuhan dengan orang banyak. Itu sebabnya biasanya orang yang sakit kusta itu mesti tinggalnya di luar kota. Di pinggiran gitulah. Nah mereka ini sedang berempat ini sedang ngalami sakit. Mereka bukan orang-orang yang sehat. Orang yang lagi sakit, lagi menderita juga, lagi susah juga. Di dalam kota lagi susah, nggak ada makanan, termasuk mereka yang di dalam kota yang nggak bisa makan, apalagi mereka kan. Nah mereka ngobrol-ngobrol di antara sesama orang kusta ini. Kawan, kalau kita di sini terus kita mati kawan. Kita udah nggak punya makanan, apalagi badan kita juga udah lemah. Gimana kalau kita lakukan sesuatu? Terus apa kata temannya? Ya kita di sini mati. Kalau kita masuk ke dalam kota, ya pasti digebuki juga sama orang-orang kota. Bahkan mungkin kita bisa mati juga di sana. Karena kita nggak boleh kan masuk ke dalam kota. Kalau kita menyeberang ke perkemahan orang Aram, kemungkinan kita mati juga, dibunuh sama mereka. Tapi kan kemungkinan siapa tahu mereka kasihan sama kita. Kemungkinan mereka bisa membiarkan kita hidup loh. Wah ini usul dianggap baik nih. Akibatnya apa yang terjadi? 4 orang kusta ini kemudian memutuskan untuk keluar dari tempat mereka tinggal itu. Mereka keluar, Alkitab bilang tadi mereka bangkit dari tempat mereka dan mereka mengendap-endap, melangkah menuju ke perkemahan orang Aram yang sedang mengepung kota Samaria. Waktu mereka sampai di perkemahan orang Aram, tentara Aram, mereka kaget ibu-ibu. Itu perkemahan sepi. Makanan, emas, perak, semua ditinggal sama tentara Aram. Ternyata tentara Aram ini tadi malam, sebelumnya mereka dengar ada suara derap kaki kuda yang begitu banyak. Nggak tahu dari mana. Tuhan yang bikin. Tuhan yang buat mereka tuh dengar suara derap langkah kaki kuda. Wah mereka langsung pikir gini. Wah ini bangsa Israel minta bantuan tentara-tentara lain nih untuk kepung kita. Karena mereka takut, mereka menyelamatkan diri, mereka kabur. Saking takutnya, gak ada satupun yang mereka bawa. Mereka lari semua, bawa badan aja. Makanan mereka, emas mereka, harta benda mereka, mereka tinggal di situ. 4 orang kusta ini begitu masuk ke dalam perkemahan, mereka lihat makanan pesta mereka. Oh mereka ambil semua emas, perak. Waktu mereka ambil, ada satu temannya bilang gini, kawan, yang kita lakukan ini nggak bagus. Saudara-saudara kita di dalam kota sedang mati pelan-pelan karena nggak ada makanan. Bagaimana kalau kita kasih tahu ke raja bahwa di sini ada makanan, di sini ada kelimpahan, supaya mereka juga bisa menikmati. Akhirnya usul ini dianggap baik. Mereka akhirnya berjalan mengendap-endap ke dalam kota. Dan waktu mereka ke dalam kota, mereka kasih tahu kepada penjaga pintu gerbang bahwa di sana di perkemahan orang Aram itu ada makanan. Waktu dikasih tahu saudaraku ke dalam kota, ada makanan di perkemahan orang Aram. Karena udah lapar, udah krisis saudaraku. Mereka dobrak pintu gerbang. Mereka keluar berhamburan orang-orang dalam kota. Masih ingat ajudan raja? Ajudan. Masih ingat ya? Nabi Elisa bilang apa? Karena kamu nggak percaya, besok kamu cuma akan lihat aja nggak ngalami. Benar saudaraku. Waktu orang-orang itu lalu berhamburan keluar dari kota Samaria menuju ke perkemahan orang Aram. Ini ajudan bengong berdiri di depan pintu. Keinjek-injek sama orang. Mati. Ending kisah ini apa? Orang Samaria terselamatkan hidupnya dari krisis kelaparan yang terjadi. Saya masuk kepada bagian yang kedua dari khotbah saya. Udah mau selesai berarti. Apa pesan rohani, pesan penting yang kita bisa tarik dari kisah ini? Yang pertama yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu dari pesan ini adalah, dari kisah ini adalah, untuk bersinar, untuk jadi terang, itu tidak perlu besar. Saya ulang. Untuk bersinar, untuk jadi terang,
Kita tidak perlu nunggu jadi besar dulu. Waktu saudara percaya Yesus, Alkitab berkata di dalam diri saudara sudah ada terang. Percaya enggak ibu-ibu? Di dalam ibu-ibu ada terangnya. Terang Tuhan itu ada. Amin. Loh, saya mau nanya. Di dalam hidup ibu-ibu ada Yesus enggak? Yesus itu apa? Terang. Kalau ibu-ibu punya Yesus, berarti ibu-ibu punya terangnya. Terangnya udah ada. Nah, untuk menjadi terang, untuk terang itu bersinar, tidak perlu saudara jadi ibu-ibu pejabat, ibu-ibu yang hebat. Banyak orang salah, mau bersinar, nunggu kaya, nunggu banyak uang, nunggu jadi orang hebat, nunggu sukses. Enggak perlu, Bu. Untuk jadi terang yang bersinar, tidak perlu besar, tidak perlu hebat. Alkitab bilang, kegelapan, segelap apapun, akan dikalahkan oleh terang sekecil apapun. Terang sekecil apapun dia powerful kalau ada di tengah kegelapan. Amin. Jadi kegelapan apapun akan kalah dengan terang. Terang tidak perlu besar. Terang untuk mengalahkan kegelapan tidak perlu besar. Cukup terang yang kecil bisa mengalahkan kegelapan. Prinsipnya tidak pernah ada terang yang bisa kalah dengan kegelapan. Kalau hari ini bangsa kita sedang ditudungi oleh kegelapan. Kegelapan ekonomi, kegelapan apapun lah, banyak lah. Kegelapan moralitas, kegelapan apa lagi? Kegelapan kesulitan, krisis yang sedang terjadi bangsa ini banyak sekali. Krisis moral, krisis banyak lah segala macam. Di semua lini pendidikan, ekonomi, politik, budaya, kita mengalami krisis. Dan Tuhan taruh kita di bangsa ini untuk jadi terangnya, untuk bersinar buat bangsa ini. Dan untuk bersinar tidak perlu besar. Kita tuh kadang, siapa saya ini Pak, saya nggak bisa apa-apa. Oh enggak, untuk jadi terang tidak perlu besar, Bu. Orang kusta ini, orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Orang kusta ini adalah orang yang nggak pernah dipandang. Mereka ini bukan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka bukan orang hebat, mereka bukan orang penting. Mereka orang yang dipinggirkan malah. Malah kesannya mereka ini orang-orang yang dibuang. Tapi lihat, Tuhan menyelamatkan satu kota. Kota Samaria diselamatkan oleh Tuhan. Lewat siapa? Bukan lewat seorang perwira. Bukan lewat Raja Israel. Tapi lewat apa? 4 orang kusta ini. Mungkin ibu-ibu tidak kusta. Tapi saya mau beritahu sama saudara gini. Mungkin ibu merasa ini, siapa saya Pak? Saya cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Enggak masalah. Karena Tuhan bisa pakai siapapun kita. Amin. Latar belakang saudara mau apapun. Untuk jadi berkat. Untuk jadi terang, untuk bersinar, tidak perlu hebat dulu. Jangan nunggu ibu-ibu hebat. Nunggu nasib, jadi ibu pejabat, atau jadi orang kaya dulu baru saya mau bersinar. Enggak bisa. Tuhan bisa pakai siapapun kita, amin. Hari ini siapapun ibu-ibu, Tuhan bisa pakai ibu-ibu jadi berkat. Ingat, untuk jadi terang tidak perlu besar, tidak perlu hebat dulu. Masih ingat budak yang ada di rumahnya Naaman? Seorang gadis kecil, siapa namanya? Enggak ada namanya, enggak disebut namanya. Dia cuma dibuang ke rumah Naaman jadi budak. Orang tuanya mungkin mati dibunuh oleh pasukannya Naaman. Dia bisa kecewa dong. Dia bisa sakit hati, dia bisa kepahitan. Dia bukan siapa-siapa. Tapi lihat, gadis kecil ini bisa jadi terang di tengah keluarga Naaman. Untuk jadi terang tidak perlu besar. Amin. Banyak orang nunggu semuanya besar dulu, semuanya hebat dulu, semua punya banyak dulu. Enggak. Untuk jadi terang tidak perlu besar. Tuhan bisa pakai siapapun kita hari ini. Amin, saudaraku. Hari ini saya mau encourage ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu cuma ibu rumah tangga, pendidikanmu tidak tinggi. Tapi Tuhan bisa pakai saudara untuk jadi terang. Untuk bersinar buat bangsa ini. Untuk bersinar buat keluarga saudara. Amin. Pesan yang kedua dari kisah ini adalah saudara dan saya harus mengerti ini, bahwa mujizat, perkara-perkara besar, itu urusannya Tuhan. Coba bilang dulu sama-sama, mujizat, itu urusannya Tuhan. Mujizat bukan urusan kita. Mujizat itu urusannya Tuhan, Bu. Amin. Urusannya kita apa? Bagiannya kita apa? Bangkit
dan membuat langkah dalam kehidupan. Langkahnya tidak perlu langkah besar. Langkah yang dibuat oleh 4 orang kusta ini mungkin langkah yang sederhana, langkah yang kecil, langkah yang biasa aja. Bayangkan orang kusta itu apa ya, sakit, jadi ini jari tangan mulai merotol-merotol. Mereka kondisinya lemah. Langkah mereka mungkin bukan langkah yang hebat, tapi waktu mereka putuskan untuk keluar dari tempat mereka bangkit katanya, mereka mulai melangkah. Tuhan bikin sesuatu yang besar dari langkah mereka. Amin. Apa yang Tuhan bikin? Tentara Aram ketakutan. Mereka dengar ada suara derap kaki kuda yang begitu banyak. Padahal yang melangkah siapa? 4 orang kusta. Saya coba bayangkan ya, mungkin langkah mereka juga begini. Ya namanya orang kusta, badan udah mulai protol-protol. Langkahnya bukan langkah yang besar, bukan langkah yang hebat, bukan. Langkahnya mungkin langkah yang sederhana. Tapi waktu mereka berani bangkit, keluar dari situasi mereka, keluar dari keadaan mereka, mereka melangkah. Tuhan buat sesuatu yang besar. Amin. Persoalan kita seringkali tidak melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Bukan karena Tuhan kehilangan kuasa untuk melakukan mujizat dan perkara besar. Masalah terbanyak dari kita, Ibu-ibu, karena kita nggak mau bangkit dan melangkah dalam kehidupan. Kita tuh kadang-kadang terpatok. Bayangkan kalau 4 orang kusta ini cuma meratapi nasibnya. Bro, kasihan kita ya. Udah nggak dipeduliin, nggak dipandang, nggak dihargai sama orang. Kita nggak punya apa-apa. Mati dong kita. Mereka bisa meratapi nasib mereka. Mereka bisa mengasihani keadaan mereka. Mereka bisa meratapi situasi, masalah mereka, kesulitan, kesusahan mereka. Dan mereka nggak jadi apa-apa. Tapi mereka hari ini, kita baca, mereka bangkit, mereka keluar. Bro, kita di sini mati. Masuk ke dalam kota mati. Ke perkemahan Aram mungkin kemungkinan mati. Ayolah kita buat langkah. Nggak ada pilihan. Mari kita bangkit, kita melangkah. Langkah mereka bukan langkah yang besar. Tapi waktu mereka memulai langkah yang kecil, mereka bangkit, keluar daripada semua situasi mereka, Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Amin. Hari ini saya tidak tahu situasi ibu-ibu apa. Mungkin ibu bilang, Pak, Bapak khotbah salah, Pak. Situasi saya lagi sulit, saya lagi susah, Pak. Disuruh bangkit jadi berkat, bersinar. Buat apa, Pak? Ini masalah saya, utang aja masih banyak. Ekonomi lagi susah, Pak. Itulah masalah kita. Kita seringkali berfokus dengan situasi keadaan kita. Semua kesulitan masalah kita akhirnya memenjarakan kita. Hari ini apapun situasi saudara, buat sebuah langkah iman. Bangkit, melangkahlah, keluar dari situasi saudara, lakukan sesuatu. Mungkin kecil yang saudara lakukan, tapi Tuhan kita sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar buat kita. Amin. Ibu-ibu langsung bilang gini, Pak, Bapak tahu nggak firman Tuhan? Kan firman Tuhan bilang, Pak, kita akan diam saja, biar nanti Tuhan yang bekerja, Pak. Bukankah ada ayat Alkitab yang bilang, engkau akan melihat Tuhan berperang ganti kamu akan diam saja. Ada kan ayatnya kan? Betul nggak? Waktu Musa sama bangsa Israel menghadapi Laut Merah, di depan mereka laut. Wah mati nih katanya orang Israel, kita mati Musa di depan laut. Kanan kiri tebing, di belakang tentara Mesir mengejar mereka dengan kereta perang, kereta kuda. Terus Tuhan bilang sama Musa gini, Musa kasih tahu sama bangsa Israel, mereka akan melihat, aku akan mengerjakan perkara besar. Aku yang berperang ganti mereka. Mereka diam aja, Musa sampaikan. Tuh kan Pak ada ayatnya Pak, kita mesti diam aja. Biar Tuhan yang berperang. Coba lihat wajah sampaikannya, wajah Tuhan berperang. Kita diam aja. Itu kan kita dicekokinnya begitu. Coba kita lihat ya ayatnya, multimedia bisa bantu saya enggak? Tiba-tiba saya ingat ayat ini aja, Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14, ayat yang ke-13 coba. Kita baca ayat 13. Ini kadang-kadang ayat ini dipakai membodohi kita akhirnya. Lihatlah, Tuhan akan berperang ganti kita. Kita diam saja. Kita diam aja. Jadi kita nggak bikin apa-apa. Biar Tuhan yang berperang. Ayat 13.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan gitu kan. Bapak belum baca Alkitab sih. Bapak salah khotbah. Yang benar tuh Pak, kita diam aja. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Loh, kok diaminin? Betul memang ayatnya begitu, Bu. Tapi udah pernah baca belum selengkapnya nih? Coba ayat 15 ya. Ini ayat berikutnya, Bu. Ini bukan ayat 35, ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka diam aja. Supaya mereka. Lah yang benar yang mana, Pak? Yang benar yang ini. Diam itu maksudnya kan bukan saudara menang baik. Diam aja bukan saudara pasif, nggak bikin apa-apa. Diam itu maksudnya gini, saudara berserah dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara percaya bahwa bagian Tuhan, dia akan mengerjakan mujizat dan perkara besar. Bagian kita adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya nggak tahu situasi ibu-ibu apa hari ini. Tapi jangan biarkan situasi dan keadaan ibu-ibu memenjarakan dan membatasi ibu-ibu sehingga ibu-ibu nggak melangkah dalam kehidupan. Bangkit, melangkah, itu bagian kita. Amin. Ada ibu-ibu yang hidup dengan luka, kekecewaan, dan itu yang membuat dia akhirnya terpuruk dan menikmati semuanya. Bertahun-tahun kita hidup kayak begitu. Jadi istri yang terluka, ibu yang terluka, wanita yang terluka, kita jadi pasif. Karena kita kecewa dalam kehidupan. Kita biarkan kekecewaan itu membuat kita jadi pasif. Nggak menggunakan potensi, nggak menggunakan talenta, nggak menggunakan apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hari ini dengar, bagian Tuhan adalah melakukan mujizat. Perkara-perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Bagian saudara dan saya adalah bangkit dan melangkah. Tapi kita suruh, Tuhan yang bangkit. Enggak, kita yang mesti bangkit, Bu. Amin. Bangkit dari kekecewaanmu, bangkit dari sakit hatimu, bangkit dari semua kepahitan hidupmu, bangkit daripada semua situasi masalah yang menyulitkan engkau, yang membelenggu engkau. Bangkit, melangkah, buat sebuah langkah, nggak perlu besar. Langkahmu kecil, mungkin, tapi waktu engkau melangkah, Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidupmu. 4 orang kusta ini memutuskan untuk keluar dari tempat mereka. Dan waktu mereka keluar melangkah, Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Amin. Amin. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir yang saya mau bagikan untuk ibu-ibu bisa bangkit dan bersinar bagi negeri ini. Ingat yang pertama tadi, jangan-jangan pesan yang terakhir, pesan pertama saudara lupa. Pesan pertama apa? Untuk jadi terang dan bersinar, tidak perlu hebat, tidak perlu besar. Amin. Yang kedua, urusan mujizat itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah bangkit dan melangkah. Buat langkah iman hari ini. Amin. Keluarlah daripada semua kekecewaan, situasi saudara yang memenjarakan ibu-ibu. Selama ini yang membuat ibu-ibu pasif. Dan yang ketiga ini, pesan penting dari kisah ini adalah gini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Amin. Bangsa Israel, kerajaan Israel, kota Samaria itu lagi susah, sulit. Pertanyaannya, Tuhan biarkan? Tuhan gak biarkan mereka tergeletak. Memang mereka harus mengalami situasi yang sulit, mungkin karena kesalahan mereka awalnya. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang terburuk seperti itu pun, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Dia lakukan sesuatu yang besar. Saya percaya, di tengah-tengah semua kesulitan yang sedang kita alami di bangsa kita ini, pasca pandemi ini ya, ekonomi, segala macam, energi, pangan, krisis. Tapi saya percaya saudaraku, Tuhan gak akan pernah biarkan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita tergeletak. Amin saudaraku. Iya kan?
Ajudan raja perwira itu bilang, aku percaya Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit. Aku percaya, tapi mana mungkin. Situasinya udah sulit. Keadaannya udah parah Pak. Ini sukarnya udah benar-benar sukar Pak. Nggak bisa. Justru ajudan raja itu yang nggak percaya. Malah nggak ngalami apa-apa. Kita belajar hari ini. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Belajar mempercayai firman Tuhan. Belajar mempercayai janjinya. Bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji. Saya nggak tahu situasi ibu-ibu apa, keadaan ibu-ibu apa. Tapi yang saya tahu hari ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Mungkin hari ini ibu-ibu harus melalui masa-masa yang sulit, melalui krisis-krisis yang begitu sulit. Mungkin rasanya berat untuk ibu-ibu lalui, tapi percayalah, Tuhan nggak pernah tinggalkan ibu-ibu tergeletak. Kalaupun ibu-ibu mengalami kesulitan, ada cara dan waktu Tuhan yang tepat untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Hari ini, jadilah ibu-ibu yang buat langkah, bangkit dan melangkah untuk bersinar bagi negeri ini. Saya akan tutup dengan satu kisah. Ini kisah yang mungkin saudara bisa dapatkan ya di Google dan saudara mungkin pernah dengar kisah ini. Ada seorang anak yang dibesarkan di keluarga sederhana. Keluarga ini keluarga anak Tuhan. Si ibu bukan ibu yang hebat, bukan wanita karir, bukan juga seorang yang berpendidikan tinggi. Si ibu ini cuma wanita sederhana, ibu rumah tangga biasa, ekonomi mereka juga pas-pasan, dan ibu ini cuma cinta Tuhan aja, ibu ini cuma percaya Tuhan, mereka anak Tuhan. Dan anaknya dimasukkan ke sekolah pada usia sekolah, tapi 3-4 bulan setelah sekolah, anaknya ini dipulangkan oleh gurunya. Dikasih surat oleh gurunya, saudara. Anak ini senang dapat surat dari ibu guru. Tapi waktu surat dari gurunya ini diberikan kepada ibunya, ibunya nangis. Waktu baca surat ini ibunya nangis. Dan ibunya cuma bisa mengusap kepala anak ini. Dia berkata kepada anaknya, nak, mulai besok nak, ibu yang akan menjadi gurumu nak. Kamu terlalu jenius nak, kamu anak jenius. Sampai sekolah kamu tidak cocok. Itu bukan sekolah yang tepat buat kamu karena kamu saking jeniusnya. Sekolah kamu bukan sekolah yang tepat buat kamu. Mulai besok ibu yang akan ajarin kamu. Anaknya, oh iya nggak ngerti, saudaraku. Dan sejak hari itu anak itu tidak pernah masuk sekolah lagi. Dan anak itu cuma diajar sama ibunya di rumah. Ibunya yang mengajari. Ibunya nggak tahu ilmu fisika, ibunya tidak tahu ilmu kimia. Ibunya cuma tahu firman Tuhan, Bu. Diajarinya firman Tuhan. Usia 10 tahun anak ini harus bantu ekonomi keluarga, jualan dagang asongan di stasiun kereta. Satu saat anak ini sedang jualan di stasiun, tiba-tiba dikejar sama petugas stasiun kereta. Dikejar-kejar karena nggak boleh jualan di situ. Dikejar, ditangkap, dipukul sama petugas sipir kereta. Saudara tahu saking kerasnya itu pukulan. Itu mengenai gendang telinga anak ini. Sejak itu gendang telinga anak ini pecah, robek. Dan sejak itu dia mengalami kesulitan untuk mendengar di telinga sebelah. Jadi praktis anak ini tumbuh jadi anak yang budek sebelah. Jadi udah nggak masuk sekolah, udah nggak boleh sekolah. Budek sebelah. Kira-kira masa depan anak ini gimana, Bu? Madesu ya? Tapi saudara salah. Anak ini tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Bahkan anak ini, waktu dia dewasa, dia telah ditetapkan atau dinobatkan sebagai penemu terbesar abad yang lalu. Nama anak itu adalah Thomas Alva Edison. Orang yang menemukan lampu pijar. Dan ada ribuan penemuan yang telah dipatenkan atas nama Thomas Alva Edison. Dia ternyata anak yang gak pernah sekolah tinggi. Tapi dia punya seorang ibu yang sederhana tapi luar biasa. Amin. Langkah ibu ini mungkin sederhana. Dia cuma didik anaknya dalam nilai-nilai kebenaran. Saudara tahu nggak kenapa Thomas Alva Edison ciptakan lampu pijar? Karena itu firman Tuhan yang diajarkan ibunya. Dia tahu bahwa ibunya bilang begini, firman Tuhan bilang, nak, kalau orang hidup dalam kegelapan itu nggak ada harapan. Mesti ada terang. Teranglah yang membuat kegelapan akan pergi, menyingkir dan ada pengharapan. Itu sebabnya dia terinspirasi dari firman Tuhan itu. Dia menciptakan lampu pijar, dia bilang gini, dunia ini harus diterangi. Nggak boleh terus dalam keadaan gelap. Makanya dia menemukan lampu pijar. Inspirasinya dari mana? Dari Alkitab. Siapa yang ajarin? Mamanya, ibunya.
Saudara tahu ketika Thomas Alva Edison satu kali sudah besar, sudah dewasa, dia pernah ngalami ya, laboratoriumnya itu terbakar karena sebuah insiden. Waktu dia membersihkan puing-puing dari kebakaran labnya itu, dia terus iseng-iseng ke mejanya. Dan mejanya masih terselamatkan. Dia tarik mejanya, lacinya, dia menemukan sebuah surat. Dan ternyata surat itu adalah surat yang dia simpan dulu zaman waktu dia kecil. Surat yang diberikan gurunya kepada ibunya. Wah, dia lihat dari semua debu-debu ya, ke sisa kebakaran itu, dia, wah ini surat masih utuh. Dia baca, untuk pertama kali dia baca itu surat. Nggak tahu kemana selama ini, mungkin ditaruh ibunya di situ. Ternyata waktu dia baca, Thomas Alva Edison kaget dan dia nangis. Saudara tahu nggak? Waktu surat itu dia baca, ternyata surat itu berbeda sekali dengan apa yang ibunya sampaikan kepada dia. Ingat, waktu terima surat itu ibunya bilang apa? Nak, kamu anak jenius sekali. Sampai sekolah kamu itu nggak mampu untuk ngajar kamu karena guru-guru kamu nggak mampu. Itu bukan tempat yang terbaik buat kamu karena kamu anak jenius, saking jeniusnya mereka nggak mampu ngajarin kamu. Si Thomas Alva Edison berpikir seperti itu. Tapi waktu dia baca surat itu dia nangis. Kenapa? Ternyata di surat itu dikatakan gini, anak ibu ini bodoh sekali. Saking bodohnya anak ibu, kami nggak sanggup ajarin lagi. Itu sebabnya mulai besok anak ibu tidak boleh masuk sekolah. Kami nggak sanggup lagi ngajarin lagi. Karena anak ibu ini otaknya kosong. Wah, dia nangis. Mungkin kalau Thomas Alva Edison tahu kalimat surat itu dari sejak dia kecil, mungkin dia jadi anak yang bodoh. Tapi dia punya seorang ibu yang luar biasa. Saya cuma memberitahu sama saudara gini, apa yang dilakukan oleh ibu dari Thomas Alva Edison sederhana, bukan langkah yang besar. Tapi dari langkah yang sederhana, dari tindakan yang sederhana, telah menghasilkan sesuatu yang besar buat peradaban manusia. Saya percaya Tuhan juga bisa pakai ibu-ibu untuk menjadi berkat buat banyak orang. God bless you. Selamat menjadi sinar buat bangsa ini. Bangkit, jangan kalah dengan situasi saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Ingat, pesan penting dari peristiwa ini adalah yang pertama, ibu-ibu bisa jadi terang. Ibu-ibu bisa bersinar karena ada Yesus di dalam hidup ibu-ibu. Dan untuk jadi terang tidak perlu besar, tidak perlu tunggu hebat. Saudara bisa jadi terang, saudara bisa bersinar. Pesan yang kedua adalah bagian melakukan mujizat itu bagian Tuhan. Bagian ibu-ibu adalah bangkit daripada semua situasi ibu dan buat langkah iman. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah membiarkan ibu-ibu tergeletak dalam keadaan yang sesulit apapun. Dia Tuhan yang sanggup menolong, menyelamatkan kita. Supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Mari datang sama Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Katakan naungiku dalam kuasa-Mu. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Lingkupiku, yes, dengan sayapmu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sangka aku di saat badai bergelora. Kami mau bangkit, kami mau terbang bersama-Mu.
bersamamu, Bapa Kau Raja atas Tuhan hasrat Kau Allahku. Ibu, bangsa kita sedang mengalami banyak masalah hari ini. Situasi pandemi, krisis yang multidimensi hari ini. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan, ada banyak orang frustasi. Bangsa kita sedang mengalami banyak masalah. Siapa yang mau bangkit hari ini? Tuhan, bagian Tuhan dia melakukan perbuatan yang besar. Bagian Tuhan adalah dia melakukan mujizat. Dia Tuhan yang spesial melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi dia mau memakai hidup kita. Bagian kita adalah bangkit dan melangkah. Mungkin bukan langkah yang besar yang ibu-ibu buat. Mungkin langkah yang kau buat cuma langkah kecil. Tapi percayalah, sekecil apapun langkah yang kau buat, sekecil apapun mungkin tindakan yang kau lakukan, waktu kau percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar, mujizat pasti terjadi. Perkara besar pasti terjadi. Indonesia bisa berubah. Indonesia bisa penuh kemuliaan Tuhan. Mungkin hari ini kita gak bisa lakukan sesuatu yang besar. Tapi percayalah, langkah kecil yang kita buat, Tuhan sanggup bekerja untuk menjadikan sesuatu yang besar. Mari hari ini, jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan kepahitan hidup, jangan biarkan kesulitan dan masalah-masalahmu memenjarakan hidupmu. Tuhan sudah taruh banyak hal dalam hidup kita. Bangkit ibu-ibu, bersinarlah buat keluargamu, bersinarlah buat suamimu, bersinarlah buat anak-anakmu, bersinarlah buat lingkunganmu, bersinar buat bangsa kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas. Katakan, ku menang sebab Kau Allah. Ku menang sebab Kau Allahku. Ku menang sebab Kau Allah. Ku menang sebab Kau Allahku. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi Tuhan, bicaralah buat ibu-ibu yang hadir pada siang hari. Hari ini, biar iman mereka bangkit. Biar spirit mereka bangkit. Situasi, keadaan tidak bisa membatasi kami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu Tuhan, sesulit apapun keadaan kami, sesulit apapun situasi kami punya Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Tuhan gak akan pernah membiarkan kami. Dalam cara dan waktu Tuhan yang terbaik, Kau akan bekerja. Kami mau belajar mempercayai. Kami mau bangkit hari ini. Kami mau bersinar bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu hari ini, supaya kami semua dipakai Tuhan menjadi terang, bersinar bagi keluarga, bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati ibu-ibu semua.